Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Natasha Michelle Kapugu. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Manado. Bagian pertama yang kita akan bahas dalam tata nama tumbuhan, yaitu pengantar tata nama tumbuhan. Pemberian nama pada tumbuhan disebut nomenklatur atau tata nama. Cara pemberian nama itu melibatkan asas-asas yang diatur oleh peraturan-peraturan yang dimuat pada Kode Internasional Tata Nama Tumbuhan atau International Code of Botanical Nomenclature. Menurut Lawrence, taksonomi adalah ilmu pengetahuan yang mencakup identifikasi, tata nama, dan klasifikasi. Tujuan dari tata nama tumbuhan adalah sebagai media untuk komunikasi, menunjukkan identitas tumbuhan, dan menunjukkan adanya kekerabatan. Tujuan utama sistem ini adalah menciptakan satu nama untuk setiap takson. Unsur utama yang menjadi ruang lingkup taksonomi tumbuhan adalah pengenalan atau identifikasi, pemberian nama, dan penggolongan atau klasifikasi. Kemudian kita akan membahas mengenai Kode Internasional Tata Nama Tumbuhan. Dalam bentuk sebagai hasil Muktamar Sydney tahun 1981, Kode Internasional Tata Nama Tumbuhan yang diterbitkan dalam 3 bahasa, yaitu bahasa Inggris, Prancis, dan Jerman pada tahun 1983, memuat bagian-bagian penting. Mukadimah terdiri dari bagian-bagian. Yang pertama, bagian 1 yaitu asas-asas, bagian 2 yaitu peraturan dan saran-saran, bagian 3 ketentuan-ketentuan untuk mengubah kode, lampiran 1 nama-nama hibrida, lampiran 2 nama-nama suku yang dilestarikan, lampiran 3 nama-nama marga yang dilestarikan dan ditolak, dan yang terakhir lampiran 4 nama-nama marga yang bagaimanapun ditolak. Kita akan membahas bagian 1, asas-asas tata nama tumbuhan, terdiri dari 6 asas. Asas pertama berisi tata nama tumbuhan dan tata nama hewan berdiri sendiri. Asas 2, peraturan nama-nama takson ditentukan dengan perantaraan tipe tata namanya. Asas 3, tata nama takson didasarkan atas prioritas publikasinya. Asas 4, setiap takson dengan sirkumskripsinya dan tingkat tertentu hanya dapat mempunyai satu nama yang benar, yaitu nama tertua yang sesuai dengan peraturan, kecuali dalam hal-hal yang dinyatakan secara khusus. Asas 5, nama-nama ilmiah yang diperlukan sebagai bahasa Latin tanpa memperhatikan asalnya. Asas 6, peraturan tata nama berlaku surut kecuali bila dibatasi dengan sengaja. Dan untuk bagian 2 yaitu peraturan-peraturan dan saran-saran berisikan bab 1, tingkat-tingkat takson dan istilah-istilah untuk menyebutnya. Dalam bab ini terdiri 5 isi. Yang pertama, bahwa dalam taksonomi tumbuhan, setiap kelompok taksonomi dari kategori yang manapun disebut takson. Kedua, bahwa dari sederetan takson-takson yang bertingkat-tingkat itu, yang dijadikan unit dasar adalah kategori jenis. Ketiga, bahwa tingkat-tingkat takson atau kategori yang pokok berturut-turut dari bawah ke atas disebut dengan istilah jenis atau spesies, marga atau genus, suku atau familia, bangsa atau ordo, kelas atau klasis, dan divisi atau division. Keempat, bahwa bila dikehendaki, jumlah tingkat takson yang lebih banyak dapat ditambahkan, atau di antara takson-takson lama disisipkan takson-takson baru, asal hal itu tidak akan berakibat terjadinya kekeliruan atau kekacauan. Dan yang terakhir, bahwa urutan-urutan tingkat takson atau kategori itu tidak boleh diubah. Dalam bagian 2 juga memuat bab 2 yaitu ketentuan umum untuk nama-nama takson. Bagian ini dibagi ke dalam 4 seksi yang seluruhnya memuat 10 pasal.
mulai dari pasal 6 sampai pasalnya yang ke-15, yang berisi diantaranya publikasi yang mangkus atau efektif, yaitu publikasi yang sesuai dengan persyaratan seperti dalam pasal 29 sampai 31. Kemudian publikasi yang sahih atau berlaku atau valid bila memenuhi persyaratan pasal 32 sampai 45. Dalam seksi ini juga diberikan definisi-definisi untuk berbagai nama dengan sebutan tertentu. Kita masuk dalam bagian berikut dalam tata nama tumbuhan, yaitu tipe tata nama. Tipe tata nama tumbuhan ada berbagai macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, holotypus, ialah suatu spesimen atau unsur lain yang dipakai oleh seorang pengarang atau ditunjuk olehnya sebagai dasar waktu pertama kali mengusulkan nama jenis baru. Kemudian ada tipe pengganti atau lectotype, ialah suatu spesimen atau unsur lain dari spesimen-spesimen asli, atau isotype atau syntype yang dipilih untuk menjadi tipe tanaman. Kalau holotype tidak ditentukan atau holotype hilang atau hancur. Kemudian ada isotype, ialah duplikat atau bagian dari suatu nomor koleksi yang dikumpulkan dalam waktu yang sama dari holotype. Kemudian ada syntypus, ialah salah satu dari pada beberapa spesimen atau contoh yang disebutkan pengarang kalau holotype tidak ditentukan, atau salah satu dari pada beberapa spesimen yang bersama-sama ditunjuk sebagai tipe. Dan yang terakhir, tipe baru atau neotypus, ialah spesimen yang dipilih untuk menjadi tipe tata nama kalau holotype hilang atau rusak dan tidak mungkin untuk menunjuk tipe pengganti karena tidak adanya isotype dan atau syntype.